Sekali lagi adik-adik, selamat pagi. Adik-adik apa kabar? Sehat? Joel baru bergabung, sehat Joel? Pagi Kak, sehat Kak. Ya, puji Tuhan. Adik-adik kita bersyukur bahwa kita masuk dalam minggu kedua hari ini di tahun 2022. Ya, jadi hari ke-9 minggu kedua itu artinya kita masih punya 50 minggu lagi di tahun 22 ini, dan kita tahu Allah yang terus akan menjaga adik-adik dengan kesehatan yang baik, dengan sukacita, dengan lebih rajin lagi bersekolah minggu, dan nanti adik-adik akan masuk remaja, adik-adik lebih rajin untuk makin mengeksplor talenta yang Tuhan berikan menjadi persembahan yang indah untuk Tuhan, ya. Yuk adik-adik, kita akan mulai ibadah hari ini. Kita bersyukur, dan kakak akan memulainya dengan sebuah bagian dari Alkitab, diambil dari Mazmur 118 ayat 1 dan 24. Kak David Samuel belum datang, mungkin bisa kakak minta tolong Joseph dari Tunase. Joseph bisa. Puji-pujian 118 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya, terima kasih. Amin. Adik-adik, ketika kita bangun pagi, Tuhan memberikan setiap kita sebuah hadiah. Adik-adik tahu hadiahnya apa? Hadiahnya disebut dengan hari ini. Ya, bersama dengan hadiah itu, Tuhan juga mengaruniakan kesehatan, ada berkat, ada kekuatan, ada perlindungan, ada pemeliharaan, ada kasih, dan yang pasti juga ada sebuah tanggung jawab. Ya, tanggung jawab untuk kita menjadi anak Tuhan yang baik, tanggung jawab untuk memuliakan Tuhan, tanggung jawab untuk taat kepada Tuhan setiap hari. Dan bersyukur kita boleh berkumpul saat ini. Kita memuji Tuhan, kita bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan sepanjang hari dalam hidup kita. Bapa, ku datang padamu. Ya, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kita akan membuka dalam doa. Kakak minta tolong untuk Keisha untuk membuka di dalam doa. Teman-teman dan kakak-kakak, mari kita berdoa. Ya ampun salahnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah mengumpulkan kami di dalam Zoom kebaktian pagi ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kakak-kakak yang akan menyampaikan firman-Mu agar apa yang Kau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Tuhan, berkati juga teman-teman yang belum hadir dalam Zoom pagi ini agar dapat segera bergabung untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Keisha. Adik-adik masih ingat tema minggu lalu? Nah, ke overview ya. Kita selama 2 minggu ini kita belajar tentang persembahan. Minggu lalu kita sudah belajar tentang arti dan pentingnya persembahan. Sebuah kesadaran bahwa persembahan yang kita berikan adalah wujud syukur kepada Tuhan. Adalah bukti ketaatan kita kepada Tuhan dan juga untuk keseimbangan umat Tuhan dan pelebaran kerajaan Allah. Jadi ada vertikal, ada horizontal. Jadi karena kita sadar bahwa apa yang kita miliki semua dari Tuhan asalnya. Dan kita layak persembahkan kembali kepada Tuhan apa yang menjadi miliknya. Apa yang menjadi hak Tuhan untuk
untuk dipersembahkan. Sehingga adik-adik kita nggak akan sedih lagi kalau kita kasih pada Tuhan. Karena waktu kita, hidup kita, harta kita, apapun yang kita punya dalam milik Tuhan, bukan sebenarnya? Sehingga kita bisa bersuka cita meskipun kita harus memberi kepada Tuhan untuk orang lain, untuk berbagi dengan orang lain. Jadi bersuka cita itu bukan sekedar bahagia. Bersuka cita itu adalah salah satu dari buah roh. Itu adalah buah dari hidup yang dikuasai oleh roh. Sehingga kalau adik-adik bisa bersuka cita setiap saat karena kita bersyukur kepada Tuhan dan kita memberikan apa yang kita punya untuk dikembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Kita pujikan sebuah lagu, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adik-adik, kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan. Tidak apa-apa, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan melihat sebuah persembahan. Adik-adik, persembahan dari anak Tuhan yang teman-teman juga adik-adik pasti punya apa namanya, punya talenta, punya kebisaan. Dan semua yang kita punya nanti adik-adik bisa itu kembangkan sebanyak-banyaknya untuk melayani Tuhan, untuk menjadi berkat bagi orang lain. Karena hari ini tema kita masih bersambung. Judulnya adalah, ayo apa nanti ya, persembahan janda miskin. Kenapa? Udah janda miskin. Kenapa? Tapi Tuhan memberikan contoh ini menjadi persembahan yang baik. Karena persembahan adalah wujud give thanks, bersyukur kepada Tuhan sehingga orang yang miskin pun merasa kaya, orang yang lemah pun merasa kuat. Ya, Elis akan mempersembahkan iringan musik. Dan kita belajar bersama-sama. Adik-adik kita siapkan hati untuk masuk dalam firman Tuhan. Nanti disampaikan oleh Kak Roni, persembahan janda miskin. Yuk. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Baik, adik-adik, senang. Itu kesan kakak kalau ketemu dengan kalian. Kalian juga senang bukan? Ya, hari ini kita mau belajar satu hal
tentang persembahan dengan contoh seorang janda miskin. Tapi sebelumnya, mari kita minta pimpinan Tuhan dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih. Kami boleh memuji Tuhan. Kami berterima kasih. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami berterima kasih karena Tuhan melalui Roh Kudus yang ada di dalam diri kami menolong kami, memampukan kami, bukan hanya dengar, tapi juga lakukan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tolong kami untuk melakukannya dengan baik. Demikian pun kami sebagai guru sekolah minggu. Pimpin ya Tuhan apa yang akan kami dengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Amin. Oke, baik. Adik-adik, hari ini kita akan belajar satu hal atau satu sikap tentang persembahan. Boleh tanya, adakah yang namanya Jesslyn, Kak Suci, Kak Thomas, atau Kak Andrew? Ada nggak? Ada ya? Oh, kalau nggak ada, oke deh. Kakak acak aja. Siapa yang... Jocelyn ada Kak, Jocelyn Oh, ada. ada. Jocelyn Alice. Jocelyn membaca ayat 1 sampai 4 ya? Ya, Oh minta ya, tolong. boleh Jocelyn Alice. Lukas 21 ayat 1 sampai 4. Terima kasih, Joseph. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Thank you, Joseph. Baik, yang berikutnya minta tolong Alvaron dari kelas A, kalau nggak salah ya. Alvaron silakan. Itu ada di slide. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah uang yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka yang memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Thank you, Alvaron. Adik-adik yang dikasih Tuhan, kisah yang kita baca itu berjudul Persembahan Janda Miskin. Waduh, ternyata soal kaya dan miskin itu sejak zaman dahulu. Bahkan ketika zaman Tuhan Yesus hidup, ternyata soal miskin dan kaya itu menjadi sorotan, menjadi perhatian. Apalagi hari ini kita mendapatkan judul Persembahan Janda Miskin. Janda itu adalah seorang wanita yang sudah tidak punya suami lagi. Sudah tidak punya suami, janda, punya anak, miskin pula. Waduh, nasibnya terenyuh banget gitu ya. Apa kalau orang Jawa bilang nelangsa, sengsara. Udah janda, sekali lagi tidak punya suami, meninggal, lalu miskin pula. Nah, di gambar di depan kita, itu sepertinya ada jurang antara yang kaya dan yang miskin. Bukankah itu secara faktual, secara nyata kita alami di dunia, bukan hanya pada waktu Yesus hidup, tapi juga sekarang antara yang kaya dan yang miskin. Biasa yang miskin merasa nggak layak, nggak pantas, nggak tidak pantas, tidak layak, nggak merasa
memiliki, tidak merasa dianggap, tapi yang kaya itu merasa pantas, merasa layak, merasa mampu, dan sebagainya. Seperti gambar ini, ya. How come you are rich and I am poor? Tapi yang lain bilang, Mom and Dad have highly paid jobs working on that very problem. Adik-adik yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi dengan janda miskin yang mempersembahkan ungkapan syukurnya sebagai anak yang dikasihi oleh Tuhan? Tuhan, meskipun janda ini miskin, lalu Tuhan mengajak murid-muridnya melihat, belajar dari janda miskin. Selanjutnya, adik-adik di situ disebutkan 2 peser. Nah, peser dalam bahasa Yunani itu adalah lepton, mata uang terkecil di antara orang Yahudi. Orang Romawi pada waktu Tuhan Yesus hidup, bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Orang Romawi tidak mengenal dan memakai lepton karena uang yang terkecil mereka adalah kuadran, atau Lembaga Alkitab Indonesia menyebutnya duit. Nah, 1 kuadran sama dengan 2 lepton. 1 lepton atau peser itu berapa rupiah sih? Nah, Matius 20 ayat 2 mengatakan bahwa upah 1 hari kerja adalah 1 dinar. 1 dinar itu 128 lepton. Jika upah kerja 1 hari lebih kurang 100.000, maka 1 lepton itu 100.000 bagi 128, 781 rupiah,25. Kalau dibulatkan jadi 782. Si janda miskin ini, miskin loh, betul-betul miskin. Dia memberikan persembahan, tadi dikatakan hanya sedikit, 2 peser, 2 lepton. Kalau 2 dikalikan 782, itu ada di bawah ya, nggak kelihatan, itu sekitar 1.500-an lebih. 1.500-an lebih. Kak, dulu kan 1.500 itu gede, betul gede. Tapi Alkitab mengatakan ini adalah uang yang terkecil. Terkecil, ya. Jadi jelas sekali bahwa janda ini betul-betul miskin. Alkitab mengatakan uang yang paling kecil itu peser atau lepton yang diberikan oleh janda ini. Tetapi Yesus justru memuji janda ini ketimbang orang-orang kaya. Nah, kenapa? Kita lihat selanjutnya. Adik-adik, karena dia mengingat apa yang dia berikan, itu dia ingat bahwa itu persembahan buat Tuhan yang sudah menyelamatkan dia. Bahkan kalau sekarang kita ingat waktu kita memberikan persembahan itu adalah karena Allah telah mengorbankan putra tunggalnya demi menyelamatkan kita, mengorbankan Yesus, ya. Nah, selanjutnya ketika kita memberikan persembahan, ingat loh, Allah itu melihat hati kita. Di dalam 1 Samuel 16 ayat 7b, nanti kalian baca ya di rumah. Ini jelas sekali manusia melihat apa yang dilihat oleh mata jasmani. Tapi Allah melihat apa yang ada di dalam hati kita, hati manusia. Nah, apa selanjutnya yang kita bisa pelajari? Janda ini memiliki hati yang mengasihi Allah. Lukas 16 ayat 13, 1 Timotius 6 ayat 10 berkisah tentang hati yang mengasihi Allah. Janda itu bisa aja mikir begini, aduh saya janda, miskin pula. Ngapain saya mesti mengasihi Allah? Allah aja nggak mengasihi saya, udah janda, saya miskin, nggak kaya. Nggak kayak orang-orang lain.
Bisa saja hatinya nggak mengasihi Allah, tapi dia memprioritaskan, menomorsatukan hatinya untuk mengasihi Allah. Adik-adik, ketika kita memberikan sesuatu, tadi di dalam 1 Samuel, Allah melihat hati. Apakah kita memberikan dengan hati yang terpaksa? Misalnya nih, ketika kalian kebaktian online, enakan tidur daripada ngikut kebaktian. Hatinya tuh nggak rela, nggak suka. Mendingan main game daripada dengerin firman Tuhan. Hatinya tidak mengasihi Allah. Hati-hati adik-adik, hati kita itu adalah cermin dari perkataan kita, kelakuan kita, dan sebagainya. Jadi janda ini adalah seorang janda yang hatinya mengasihi Allah. Berikutnya, apa yang kita bisa pelajari? Nah, janda ini mempunyai motivasi. Apa sih Kak motivasi? Motivasi yang benar. Artinya, janda ini selain memiliki hati yang mengasihi Allah, janda ini memiliki dasar perbuatan ataupun perkataan yang benar. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, kan ada dasarnya. Oh, saya melakukan ini karena begini, begitu, dan sebagainya. Itu yang dimaksud dasar dari apa yang menjadi bagian yang mendasari apa yang akan kita lakukan. Janda ini mau mengucap syukur meskipun dia miskin, meskipun dia janda. Uang yang dikasih kepada Tuhan, kepada Allah yang nanti dipergunakan untuk sesama, itu nggak banyak, sedikit sekali. Tapi dia memiliki motivasi tadi yang mau mengasihi Allah, dia mau mengucap syukur. Adik-adik, kakak pernah cerita kepada orang dewasa, bukankah kita harus mengucap syukur ketika sampai hari ini kita bisa ibadah meskipun online? Ada banyak orang-orang yang nggak bisa ibadah. Bukankah kita juga mengucap syukur, harus mengucap syukur kalau kita sampai hari ini masih hidup, masih bisa ketawa, bercanda, ngeledek, dan sebagainya. Berkata-kata, bukankah itu anugerah Tuhan yang tidak kita bayar sedikit pun? Nah, itu sebab maka pantas, layak, meskipun kita miskin, misalnya secara materi, kita layak mengucap syukur karena kita mengasihi Allah yang sayang, yang mengasihi kita. Jadi kalau kalian masih bisa sekolah, masih bisa ketemu mama papa, dikasih uang jajan, bersuka cita, dan sebagainya, itu bukan karena kita bagus, itu bukan karena kita pantas, tetapi karena anugerah pemberian Tuhan yang begitu melimpah di dalam hidup kita. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, maka motivasinya harus motivasi yang benar. Bukan, saya mau melakukan ini supaya saya dianggap paling hebat, supaya saya dianggap paling jago, supaya saya dianggap paling benar, supaya saya dianggap paling ini itu berarti motivasinya nggak benar. Ya, hati-hati. Beda tipis antara motivasi yang benar dengan motivasi yang agak benar, padahal tidak benar. Ya, atau secara khusus kalau motivasi yang tidak benar, yang salah, itu jelas bedanya. Tapi yang tipis-tipis bedanya kadang-kadang kesaru-saru. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh janda ini? Janda ini memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Di Ibrani 11 ayat 17. Seperti juga Abraham ketika diminta oleh Allah untuk membunuh anaknya Ishak sebagai persembahan, bukan membunuh ya, mempersembahkan, maka kalau dipikir secara akal manusia,
Ya, anak cuma satu-satunya mau dibunuh. Ya habislah. Tapi Abraham enggak begitu. Abraham percaya bahwa Tuhan bisa mengganti Ishak yang lain. Demikian juga janda itu. Bisa jadi setelah dia mempersembahkan uangnya yang sedikit itu, besok dia nggak bisa makan lagi. Besok dia nggak bisa hidup lagi. Mungkin bisa bertahan 1 hari. 2 hari mungkin masih bisa puasa. 3 hari, 4 hari, 5 hari dia bisa mati. Tetapi dia punya iman kepada Tuhan Yesus bahwa dia pasti dipelihara. Karena apa? Selama ini dia dipelihara oleh Tuhan melalui tadi kejandaannya, kemiskinannya. Dia merasakan bahwa dengan kondisi seperti yang dia alami, Tuhan pelihara kok. Adik-adik, Tuhan juga memelihara kamu dan saya. Sampai hari ini tadi kakak bilang, kamu sehat kan? Kamu tidak sakit-sakitan, hari ini sakit flu, besok sakit batuk, besok gatel-gatel, besok sakit ini itu dan sebagainya. Enggak gitu kan? Kalaupun sakit seperti itu Tuhan izinkan, Tuhan pelihara. Jadi hidup kita semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Itu sebab kita harus beriman kepada Tuhan Yesus. Kalian mungkin aduh susah banget nih, apalagi mau PAT, penilaian akhir semester. Belajar pelan-pelan, dan minta pada Tuhan. Nah, kita beriman, bukan hanya beriman tapi nggak berusaha. Tapi kita beriman, kita berusaha belajar dengan baik. Sampai pada akhirnya nanti kita mendapatkan hasil yang kita imani itu dengan betul-betul Tuhan memberikan. Adik-adik, 3 hal itu yang membuat kita harus bersyukur, mempersembahkan. Karena hati yang mengasihi Allah. Karena memiliki motivasi yang benar. Dan yang ketiga, karena iman kepada Tuhan. Nah, apa saja sih yang kita sudah dapatkan? Silahkan. Selanjutnya, apa yang Tuhan sudah berikan? Materi, uang. Mungkin kalian belum kerja. Ya, betul. Kalian diberikan uang dari orang tua kalian. Tapi orang tua kalian pun diberikan uang itu dari Tuhan. Kalian sudah diberikan hidup. Tadi kakak sudah cerita ada waktu, tenaga, pikiran, talenta, hati. Kalian juga diberikan tubuh, mata, telinga, tangan, kaki, mulut, dan sebagainya. Tapi yang terutama, apa yang Tuhan sudah berikan? Dia sudah berikan kehidupan kekal buat kamu dan saya. Itu yang paling besar. Yang luar biasa yang kita dapatkan dari Tuhan. Nah, lalu dengan apa yang Tuhan sudah berikan, pembelajarannya tadi Karoni sudah katakan, bukan karena kuantitas atau gedenya persembahan, banyaknya atau besarnya, tapi kualitas, mutu. Waktu kita mempersembahkan dengan sungguh-sungguh atau kita mempersembahkan dengan ngedumel, dengan tidak memiliki motivasi yang benar, tidak memiliki iman, tidak mengasihi Allah. Hati-hati. Ya, yang dipuji dari janda miskin ini adalah kualitasnya, mutunya, bukan besarnya yang dipersembahkan oleh orang-orang kaya. Dan ingat, semua berasal dari Tuhan. Lalu Tuhan sudah banyak memberi kepada kita, lalu berilah dengan sukacita, dan jangan lupa, utamakan dulu kerajaan Allah. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pokoknya kerjain dulu buat Tuhan. Kasih yang terbaik buat Tuhan. Soal nanti Tuhan mau kasih atau enggak, ya terserah Tuhan. Toh semuanya berasal dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pelaku firman Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat jadi pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Terima kasih Kak Roni. Adik-adik sudah jelas ya. Jadi semua yang kita punya adalah milik siapa?
berasal dari siapa? Tuhan. Hidup kita, waktu kita, kepandaian kita, bahkan orang tua pun Tuhan berikan kepada kita. Jadi saatnya kita mempersembahkan dalam bentuk uang. Tadi kita belajar bahwa bukan masalah apanya? Kuantitas, tapi kualitas dari hati. Allah menginginkan yang terbaik dari hatimu dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, adik kita akan masuk dalam persembahan. Adik-adik bisa memasukkan uang dalam amplop, kemudian dimasukkan ke dalam kotak yang adik-adik sudah buat. Nanti adik-adik kumpulkan, kita akan masukkan ketika adik-adik boleh kembali ke gereja untuk beribadah secara onsite. Atau adik-adik boleh menitipkan pada orang tua, mama papa untuk mentransfer ke nomor-nomor berikut ini, bisa QR code, bisa pakai GoPay OVO Link, bisa pakai transfer ke BCA atau Maybank atau virtual account atau rekening BCA. Ada banyak cara. Dan orang tua adik bisa pilih. Biasanya mereka sudah memberikan persembahan setiap minggu. Ya, kita akan mengantar pujian kita dengan persembahan kita dengan pujian. Kita nyanyikan Bapak, ku berterima kasih. Bapak, engkau sungguh baik, ku berterima kasih kepadamu. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini telah Kau sediakan bagiku. Gunakan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu sepanjang hidupku. Ya, kita akan bawa dalam doa persembahan kita. Doa akan dipimpin oleh Afinsa dari Tunase. Ada Afinsa, tolong untuk di-unmute. Jadi setelah doa persembahan, kita akan masuk di dalam doa tutup dan salam berkat. Baru setelah itu kita foto dan masuk break room ya. Ayo, boleh Vinsa, boleh dibuka di-unmute, nak. Kita berdoa persembahan. Teman-teman dan kakak-kakak, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Gembala kami yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Doa tutup dan salam berkat akan dipimpin oleh Kak Roni. Silakan Kak Roni. Baik, adik-adik, kita akan berdoa tutup, lalu Kak Roni akan sampaikan berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk contoh kisah janda miskin
yang memberikan dari hatinya, dari motivasi yang benar, dan dari imannya. Tolong kami boleh melakukan seperti yang janda miskin itu lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan berpisah dari ruang Zoom, dari ruang ini ke ruang Zoom, kemudian akan melanjutkan setelah dari ruang Zoom ke kegiatan kami masing-masing. Tuhan sertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Adik-adik yang dikasih Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah, sumber segala berkat, Tuhan Yesus Kristus yang menyelamatkan, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih.